Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Sanjaya yang akan bertugas sebagai pemandu pada sosialisasi ini. Sosialisasi yang akan kami bahas yaitu tentang hasil penelitian potensi banjir di daerah Karanganyar, RT Wetan, Parian Girang, Soge, dan Iris Lingkung. Adapun anggota peneliti yaitu Muhammad Rehan, Alan Afiraldi, Fabio Surya Sanafa, Riko, dan Muhammad Aji Fauzan. Sedangkan rangkaian sosialisasi yang akan kita lewati yaitu pertama pembacaan latar belakang, kedua pembacaan rumusan masalah, ketiga metode penelitian, dan keempat hasil pengamatan. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Muhammad Rehan dan Alan Afrandi untuk membacakan latar belakang. Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim hujan, seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Biasanya kejadian banjir seperti ini diartikan sebagai banjir limpasan atau banjir kiriman, karena banjir ini berasal dari aliran limpasan yang merupakan bagian dari hujan yang mengalir di permukaan tanah sebelum masuk ke sistem sungai. Dalam kondisi curah hujan yang tinggi, banjir limpasan ini dapat membentuk banjir bandang. Banjir limpasan memiliki ciri-cirinya antara lain debit puncak yang tinggi dan waktu datangnya. Karena di Indramayu sering terjadi bencana banjir, jadi kami melakukan penelitian apakah tempat tinggal kami aman atau tidak dari bencana banjir dengan menggunakan 4 indikator, yaitu TPS, sistem drainase, alam, sosial. Kami juga saling mengamati di lingkungan sekitar apakah masyarakat masih melakukan hal yang menyebabkan bencana banjir. Kami berharap supaya masyarakat menjaga lingkungannya dengan baik dan bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar seperti sungai, selokan, dan sekitarnya. Selanjutnya, pembacaan rumusan masalah. Rumusan masalah kami sebagai peneliti yaitu seberapa amankah daerah Deretan Wetan, Parian Girang, Soge, dan Hilir Sasak Limpung dari bencana banjir dengan menggunakan 4 indikator yaitu TPS, sistem, drainase, alam, dan sosial. Selanjutnya, pembacaan metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 3, yaitu rancangan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan pengumpulan data observasi. Ini tabel yang kami gunakan. Oke, yang terakhir yaitu hasil pengamatan. Hasil dari peneliti pertama Muhammad Aji Fauzan, tempat tinggal RT Wetan, dari faktor TPS tidak diketahui. Dari faktor sistem drainase ada tapi terhalang oleh tumpukan sampah. Dari faktor alam bertempat tinggal di dekat sungai dan laut. Dari faktor sosial banyak masyarakat yang membuang sampah dan membakar sampah sembarangan. Hasil dari peneliti kedua Muhammad Rehan, tempat tinggal Parian Girang, dari faktor TPS tidak ada TPS legal, jadi banyak masyarakat yang membuang sampah ke karang kosong. Dari faktor sistem drainase ada tapi tersumbat oleh banyaknya sampah. Dari faktor alam bertempat tinggal di dekat jalan kecil. Dari faktor sosial banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Peneliti ketiga Alan Afrialdi, tempat tinggal Soge, dari faktor TPS tidak ada TPS legal. Akhirnya banyak warga yang membuang sampah di pinggir sungai. Dari faktor sistem drainase ada tapi banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dari faktor alam bertempat tinggal di dekat sungai dan dikelilingi persawahan. Dari faktor sosial banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Penelitian keempat, Riko, tempat tinggal Ilir Sasak Limpung, dari faktor TPS ada tempat TPS tapi banyak masyarakat yang membuang sampah di luar TPS. Dari faktor sistem drainase ada tapi tersumbat oleh tumpukan sampah. Dari faktor alam bertempat tinggal di dekat jalan raya. Dari faktor sosial banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Itu tadi hasil pengamatan para peneliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari 10 TKJ 1 kelompok 2 ingin bersosialisasi tentang penyebab banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmatul Hairia. Saya dari kelompok 2 ingin bersosialisasi tentang latar belakang. Di sini saya akan menyampaikan bahwa dampak terjadinya banjir yaitu karena ulah masyarakatnya sendiri, di mana mereka selalu membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah ke sungai. Oleh karena itu, saluran air sungai akan terhambat karena adanya banyak sampah yang tertumpuk. Dan jika musim hujan datang, air sungai akan meluap ke permukiman warga sehingga dapat menyebabkan banjir. Dan pada saat banjir pula masyarakat banyak terkena penyakit karena air banjir dapat membawa bakteri. Pesan saya, jangan pernah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai, karena itu sungai itu dapat merugikan diri kita sendiri. Seharusnya kita juga harus punya inisiatif sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah ke sungai. Sekian sosialisasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Gracesia. Saya Rahma Azizah. Dari kelompok 2 ingin bersosialisasi tentang rumusan masalah. Di tempat saya terdapat dataran rendah. Bahkan setiap musim penghujan, jika hujan itu deras maka air sungai akan meluap sehingga menyebabkan banjir. Dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan. Seringkali kita lihat orang-orang sekitar membuang sampah sembarangan, entah itu dibuang ke sungai atau dibakar. Kita akan menjelaskan dampak penyebab banjir. Dampak membuang sampah di sungai adalah dapat menyebabkan banjir atau saluran air tidak dapat mengalir dengan sempurna. Itu juga dapat membuat banjir dan dapat membuat banyak nyamuk dan mencemari lingkungan sekitar. Membakar sampah juga seringkali kita lihat di lingkungan sekitar. Membakar sampah dapat mencemari lingkungan sekitar karena membakar sampah dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Itu juga dapat membuat kerusakan tanah. Oleh karena itu, mari kita menjaga bumi kita dari dampak banjir dan asap yang dapat membuat kita sesak nafas. Mari bersama saling mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulfiqarni dari kelompok 2 ingin bersosialisasi tentang matahari banjir. Dampak terjadinya banjir bisa disebabkan karena aliran sungai tersumbat oleh supaya yang menumpuk, sehingga pada saat musim penghujan sungai tersumbat akan menguap permukiman sehingga dapat menyebabkan banjir. Banjir juga dapat membawa bakteri yang dapat membuat masyarakat gampang terkena penyakit, sehingga kita tidak membuang sampah sembarangan dan supaya aliran sungai dapat mengalir deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili dari kelompok 2 ingin bersosialisasi tentang penelitian banjir. Setelah saya teliti, banjir seringkali diakibatkan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat sering membuang sampah sembarangan di selokan atau di sungai-sungai terdekat. Masyarakat juga sering menebang pohon sembarangan sehingga ketika curah hujan datang, air tidak dapat menyerap ke udara atau ke pohon-pohon yang ada di permukiman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila belum sempurna, karena yang sempurna adalah lagunya Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin sosialisasikan hasil penelitian kami mengenai bencana banjir di wilayah tempat tinggal kami melalui 4 faktor, yaitu sistem TPS, drainase, alam, dan sosial. Perkenalkan, saya Miri Nurenti, tugas saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Asma Maria. Saya peneliti 1, tempat tinggal saya di daerah Parayan. Perkenalkan, nama saya Pisapina. Saya peneliti 2, tempat tinggal saya di daerah Sukahaji. Perkenalkan, nama saya Gracia Octaviana Lorenza. Saya peneliti 3, tempat tinggal saya di daerah Patron. Perkenalkan, saya Nisa Fauziah. Saya peneliti 4, tempat tinggal saya di Eretan. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sari. Saya peneliti 5, tempat tinggal saya di Parayan. Terlebih dahulu kita membahas apa itu banjir.
Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi melalui curah hujan dan saluran air. Namun kadang pula banjir datang secara tiba-tiba karena angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Ini adalah beberapa contoh metode penelitian dari hasil peneliti kami. Hasil dari penelitian satu yaitu saya, Aska Maria, di daerah Parayan dilihat dari faktor TPS kita bisa menyimpulkan bahwasannya TPS tersedia namun sangatlah kotor dan TPS yang digunakan adalah TPS tidak resmi. Mungkin hal itu tidak berpotensi menyebabkan banjir, namun hal tersebut menyebabkan tercemarnya udara karena asap pembakaran sampah. Lalu yang kedua dilihat dari sistem drainase. Di daerah lingkungan saya masih cenderung kotor. Dapat disimpulkan dari gambar di samping bahwa masyarakat di daerah Parayan masih suka membuang sampah sembarangan. Dari hasil penelitian 2 yaitu saya, Evi Saminah, di daerah Sukahaji dilihat dari faktor TPS tersedia namun kotor, dan TPS yang digunakan adalah TPS tidak resmi. Umumnya masyarakat membuang sampah pada lahan kosong, lalu membakarnya. Mungkin hal itu tidak menyebabkan banjir, namun hal itu menyebabkan pencemaran udara karena asap pembakaran sampah. Sistem drainase di rumah saya bersifat tertutup, namun ada yang tidak tertutup, sehingga masyarakat masih membuang sampah pada selokan saat berjalan. Alam di rumah saya berdataran tinggi, sehingga tidak mudah banjir. Masyarakat di lingkungan saya masih membuang sampah sembarangan, padahal di depan rumah saya ada tempat sampah. Menurut dari hasil penelitian 4, yaitu saya, Nisa Fauzia, dapat dilihat dari faktor TPS. TPS di lingkungan saya merupakan TPS tidak resmi. Masyarakat masih membuang sampah di sungai. Hal ini tentu saja menyebabkan banjir. Kemudian dapat dilihat dari sistem drainase. Drainase di lingkungan saya masih cenderung kotor. Masyarakat masih membuang sampah di selokan. Hal ini mungkin tidak menyebabkan banjir, namun dapat menyumbat perairan. Kemudian saya tinggal di dataran rendah. Dapat dilihat dari Google Earth, di daerah saya rawan terhadap banjir. Masyarakat di lingkungan saya masih membuang sampah sembarangan hingga sampah berserakan. Hal ini juga dapat menyebabkan banjir. Selain menyebabkan banjir, dapat merusak lingkungan. Hasil penelitian 5, yaitu saya, Widya Sari, di daerah Parayan dilihat dari faktor TPS. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya TPS yang digunakan adalah TPS tidak resmi. Karena masyarakat membuang sampah pada lahan kosong lalu membakarnya, mungkin hal itu tidak berpotensi menyebabkan banjir, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan tercemarnya udara karena asap pembakaran sampah. Dilihat dari sistem drainase, di daerah Parayan cenderung kotor. Terbukti dari gambar samping bahwa masih ada sampah yang tergenang di selokan. Mungkin hal itu tidak berpotensi menyebabkan banjir, tetapi hal tersebut dapat menyumbat saluran air. Dilihat dari gambar di samping saya bahwa saya tinggal di dataran tinggi dan aman terhadap banjir. Dapat disimpulkan gambar di samping bahwa masyarakat di daerah Parayan masih suka membuang sampah sembarangan. Terbukti masih ada sampah yang tergeletak di pinggir jalan. Hal itu tidak berpotensi menyebabkan banjir, tetapi hal tersebut bisa merusak lingkungan. Banjir merupakan fenomena alam yang dimana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh
jaringan drainase atau aliran sungai di suatu daerah sehingga dapat menimbulkan genangan merugikan. Banjir disebut oleh berbagai macam faktor, antara lain kondisi daerah, tangkapan hujan, durasi dan intensitas hujan, sistem drainase, buang-buangan sampah sembarangan, dan lain-lain tersebut. Banjir merupakan suatu indikasi dari ketidakseimbangan sistem lingkungan dalam proses mengalirkan air di permukaan yang dipengaruhi oleh besar debit air yang mengalir. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang sudah diformulasikan atau diubah dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah di sini kita mempunyai 3 rumusannya, yaitu 1. Bagaimana indeks kerugian bencana banjir di daerah Indramayu? 2. Bagaimana indeks penduduk terpapar bencana banjir di daerah Indramayu? 3. Bagaimana arahan penanggulangan bencana banjir di daerah Indramayu? Metode penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rancangan penelitian, prosedur penelitian data, dan pengumpulan data. Yang pertama, rancangan penelitian pelaksanaan penyusunan format laporan pada tanggal 30 Agustus 2022. Yang kedua, membuat format laporan pada tanggal 30 Agustus 2022. Yang ketiga, menyampaikan format laporan pada tanggal 30 Agustus 2022. Yang keempat, pengumpulan data pada tanggal 30 Agustus 2022. Yang kelima, membuat data pada tanggal 30 Agustus 2022. Yang keenam, menganalisis data pada tanggal 30 Agustus 2022. Yang kedua, prosedur penelitian data. Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah, yang ketiga, melakukan studi kepustakaan, yang keempat, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen dan pengumpulan data. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data atau observasi bisa kita lakukan dengan menggunakan tabel, seperti contoh yang di samping saya. Hasil dari peneliti ke-1, sistem TPS, masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Hal ini bisa menyebabkan banjir dan menjadi pemicu terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan banyaknya korban jiwa. Dari sistem drainase terjadi pendangkalan. Hal ini menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung debit air sehingga menyebabkan banjir. Dari faktor alam, rumah Amel dipenuhi banyaknya tumbuhan yang lebat sehingga tidak akan terjadinya banjir. Dari faktor sosial, masih banyak warga yang membuang sampah berserakan di jalan. Hal ini dapat terjadinya banjir jika tidak ditangani dengan baik. Hasil dari peneliti kedua, dari sistem TPS masih banyak sampah yang berceceran dan dapat menyebabkan banjir. Hal ini dapat menimbulkan penyakit seperti demam berdarah, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Dari sistem drainase di rumah ikan masih banyak sampah yang menumpuk dan mengakibatkan selokan menjadi kotor dan tersumbat. Dampaknya dapat mengakibatkan banjir. Dari faktor alam bisa dibilang aman karena banyaknya pepohonan dan dekat dari persawahan. Apabila hujan deras, air mengalir ke sawah dan tidak menyebabkan banjir. Dari faktor sosial, sampah yang masih berserakan salah satu penyebab banjir dan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Hasil dari peneliti ketiga, dari sistem TPS, pembuangan sampah di lokasinya dapat tidak terjaga secara baik sehingga adanya sampah yang masih menumpuk dan membawa banyaknya penyakit. Dari sistem drainase, selokan di tempat Marisa dipenuhi dengan sampah yang menumpuk dan mengakibatkan terhambatnya proses air. Dari faktor alam, di rumah Marisa berada di dataran tinggi, bisa dibilang aman dari banjir. Hasil dari peneliti keempat, dari sistem TPS, sampah yang masih berserakan dapat mengakibatkan faktor pembawa penyakit dari lalat dan lain-lain. Dari sistem drainase, selokan di rumah Nurlinda, air tidak dapat mengalir karena dipenuhi dengan sampah. Kemungkinan area tersebut akan mengalami derasnya arus air. Dari faktor alam, rumah Linda berdekatan dengan sawah, sehingga air hujan akan mengalir ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu 1. Kesadaran, keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. 2. Pemenuhan rasa ingin tahu. 3. Pemecahan masalah. 4. Pemenuhan pengembangan diri. Alasan saya melakukan penelitian adalah supaya mengetahui lebih dalam tentang masalah yang ingin diteliti. Saya Dea Asmarani dari 10 TKJ 1 kelompok 5. B. Perumusan masalah. Seberapa aman kebutuhan daerah Tipar, Palean, Eretan, Karangsinang dari bencana banjir? Menurut yang saya sudah melakukan penelitian di daerah-daerah tersebut, hasilnya ada yang aman dan tidak aman. Metode penelitian A. Pelaksanaan 11 Agustus 2022. Pengelolaan data dan presentasi 12 Agustus 2022. Penelitian 14 Agustus 2022. Dari peneliti 4 yaitu saya, Siti Salimah. Lokasi pertama ada di rumah Angel yang ada di Tipar. Ini adalah TPS tempat pembuangan sampah di rumah Angel. Terlihat sangat jelas di situ sampahnya masih banyak yang berserakan. Itu akan berdampak negatif jika dibiarkan terus-menerus seperti itu. Bisa saja menimbulkan terjadinya banjir. Ini adalah alam yang ada di rumah Angel, diambil dari atas. Dilihat dari situ, menurutku rumah Angel termasuk dalam zona aman dikarenakan jauh dari sungai. Ini adalah sistem drainasi di rumah Angel. Di situ terlihat sangat rapi dan tidak ada sampah. Lokasi kedua ada di rumah Dina yang ada di Bulak. Ini adalah tempat pembuangan sampah di rumah Dina. Di situ sampahnya sangat berserakan dan tidak terawat. Ini bisa menimbulkan terjadinya banjir. Dan ini adalah sekitaran alam di rumah Dina. Rumah Dina jauh dari sungai, maka dari itu tidak sering terkena banjir. Dan ini adalah sistem drainasi di rumah Dina. Terlihat di situ masih ada sampah yang dibuang sembarangan. Ini bisa terjadi kemacetan selokan. Lokasi ketiga ada di rumah Siti yang ada di Karangsilam. Ini adalah TPS tempat pembuangan sampah di rumah Siti. Di sini terlihat sampahnya sangat rapi dan tidak berserakan. Dan ini adalah sekitaran alam di rumah Siti. Di situ dikelilingi sawah dan sungai kecil, maka dari itu sering terjadinya banjir. Dan ini adalah sistem drainasi di rumah Siti. Terlihat di situ selokannya mampet dan banyak sampahnya. Maka dari itu sering terjadinya banjir dan kemampetan selokan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Febiola. Nama saya Anis Nukaira. Nama saya Safitri. Nama saya Zahra Adija. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan sosialisasi hasil penelitian potensi banjir. Saya Anis Makiro, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang terbagi menjadi dua, yaitu dasar melakukan penelitian dan alasan melakukan penelitian. Yang pertama ada dasar melakukan penelitian, yaitu menyiapkan alat dan bahan, mencari lokasi yang dituju, melakukan penelitian dan mengumpulkan data, juga hasil penelitian. Alasannya yaitu ingin mengetahui kondisi di lokasi tersebut. Sekian dari saya. Saya Safitri ingin menjelaskan tentang rumusan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap. Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, banjir terdiri dari dua, banjir dan banjir bandang. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan saat terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Sedangkan banjir bandang merupakan banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air yang tinggi. Sekian dari saya. Saya Zahra Adija Agustiana ingin menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian ada 3 poin. Pertama, rancangan penelitian atau sama dengan jadwal peneliti. Yang
kedua, prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang pertama, mengumpulkan alat dan bahan. Kedua, melakukan pengamatan. Tiga, merumuskan masalah. Empat, merumuskan hipotesis. Lima, mengumpulkan data. Tujuh, menarik kesimpulan. Delapan, mengomunikasikan hasil percobaan. Yang poin ketiga, pengumpulan data, contohnya seperti lokasi yang dituju, terus dokumentasi, faktor, dan penjelasan. Sekian, terima kasih. Saya Keisha Febiola, saya ingin menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ada 4 faktor. Faktor pertama TPS, sistem drainase, alam, dan sosial. TPS di daerah Losarang tidak resmi, jadi warga sekitar menggunakan lahan kosong untuk dijadikan TPS. Sistem drainase. Sistem drainase di daerah Losarang, tepat di dekat rumah saya, tidak ada sampah. Hanya saja airnya kotor, mungkin dari limbah-limbah masyarakat sekitarnya. Alam. Alam sekitar Losarang berada di dataran tinggi, jadi lingkungan sekitar aman dari banjir. Sosial. Sosial adalah lingkungan hidup sekitar rumah kita. Lingkungan di daerah Losarang mungkin belum cukup dikatakan baik, karena warga sekitar masih ada yang membuang sampah di sungai maupun di tepi sungai. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 TKJ 1 ingin mensosialisasikan tentang banjir di lingkungan daerah kita. Saya di sini ingin menjelaskan tentang terjadinya banjir yang ada di daerah saya. Jadi, air yang ada di laut, sungai, dan danau menguap ke udara. Uapan air di itu lama-kelamaan berkumpul dan menjadi awan. Indramayu memang rawan terkena banjir, dan kita juga mempunyai cara untuk mengetahui apakah di daerah yang kita tinggal aman atau tidak dari bencana tersebut, yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui pengamatan. Alasannya mengetahui kesiapsiagaan masyarakat kelurahan dalam mengurangi resiko tentang banjir. Di tempat saya tidak ada tempat pembuangan sampah, dan masyarakat sekitar masih membuang sampah sembarangan, padahal warga sekitar sudah menyiapkan tempat sampah. Tapi masih banyak orang yang melakukan pembuangan sampah sembarangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang banjir. Curah yang tinggi mengalir ke sungai yang dangkal, menyebabkan aliran sungai tersumbat dikarenakan sampah. Di tempat daerah saya masih banyak yang membuang sampah sembarangan, mengakibatkan selokan tersumbat dan menyebabkan banjir di daerah saya. Jadi kesimpulannya, tempat saya tidak memiliki pembuangan sampah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang banjir. Lingkungan saya di sini tidak ada pembuangan sampah. Jadi warga sekitar membuang sampah di pinggir sungai. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan, jatuh ke permukaan bumi, dan tertahan oleh tumbuhan-tumbuhan. Banjir yang terjadinya secara alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian. 1. Membentuk kelompok. 2. Pembagian tugas dalam setiap anggota. 3. Mengamati warga. 4. Menelusuri saluran air. Saya ingin menjelaskan tentang banjir. Di tempat saya memang memiliki tempat pembuangan sampah. Akan tetapi masyarakat
masih membuang sampah ke sungai dan mengakibatkan sungai menjadi banjir. Jadi perkembangan teknologi senantiasa memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Salah satu yang dapat kita rasakan ketika bencana alam melanda bangsa kita, ternyata teknologi dan informasi dan komunikasi dapat memberikan alternatif.